Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Dita Cahyani dari Departemen Biologi di FSM Undip. Hari ini kami dari Undip itu ingin melakukan IDNA webinar series gitu. Dan nanti bentuknya akan sedikit berbeda karena saya merangkap sebagai moderator dan juga uh, pembicara. Pembicaranya lebih kepada menceritakan apa yang sudah kami lakukan dan mengapa kami membuat webinar series ini. Nanti ada satu pembicara lagi yaitu Bang Begin Nursuban dari IPB. Tapi nanti Bang Begin akan bergabung mungkin 9.30. Nah, untuk itu saya akan memulai sedikit. Nanti kalau misalnya Bang Begin belum masuk, kita bisa mulai dulu dengan tanya jawab dan nanti kita lanjut dengan pembicara selanjutnya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak pada yang sudah hadir dan mudah-mudahan nanti pada webinar seri selanjutnya itu Bapak Ibu teman-teman juga masih bisa hadir dan mudah-mudahan juga bisa kami undang sebagai narasumber. Jadi setiap eh, kali melakukan webinar kami akan mengundang dua narasumber dan harapannya adalah yang melakukan riset IDNA dengan keragamannya. Jadi mungkin objeknya berbeda atau metodenya berbeda, tapi kami berusaha untuk mengundang sebanyak-banyaknya, mengajak sebanyak-banyaknya peneliti yang berfokus pada IDNA di Indonesia. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu output atau wujud dari kegiatan kerjasama grant yang kami dapatkan dari University of Seattle, Washington, dengan nama program yaitu IDNA Kolaboratif. Dari situ kami mendapatkan grantnya tidak melakukan riset secara utuh gitu ya, bukan hanya menjawab pertanyaan riset, tetapi kami juga diharapkan untuk melakukan educational program dan juga apa namanya community development. Jadi untuk melihat dan mengajak siapa saja yang berkecimpung di bidang ini di Indonesia. Judulnya seperti yang tertera, tapi jangan khawatir, itu hanya judul. Bahasanya agak sedikit bombastis, jadi membuat IDNA itu menjadi lebih banyak dikenal gitu ya. Tetapi yang penting yang kami ingin dapatkan juga dari sini adalah apakah kami bisa, kita, bukan cuma kami, tapi kita bisa membuat protokol untuk field protokol pengambilan sampel dan juga data analisis dan sampai mudah-mudahan nanti pada library preparation-nya. Kerjasama ini juga diikuti oleh salah satu NGO di Denpasar, Indonesia. Kemudian grant besarnya itu kami didapatkan oleh University of Seattle dari Packard Foundation. Jadi ceritanya adalah kami ingin melakukan riset IDNA dengan mentarget marine fish, jadi ikan di Taman Nasional Karimun Jawa. Yang akan kami gunakan platformnya itu adalah Oxford Nanopore. Jadi dia adalah generasi ketiga sequencing method dan kami ingin melakukan education dan juga capacity building program. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan riset. Sampling itu sudah kami lakukan, jadi field samplingnya sudah selesai. Jadi kami menggunakan sistem seperti yang terlihat di sini, yaitu gravitational method, di mana kami mengambil air dalam pouch atau yang kayak IC bag gitu ya, yang drip.
dan kemudian dimasukkan atau disalurkan ke dalam Sterifax yang berukuran 0,45 mikrometer diameternya. Nah, kegiatan ini dilakukan di 10 titik di Karimun Jawa, dan kemudian jadi prosedurnya adalah satu macam gitu ya, dengan gravitational. Air diambil sebanyak 1 liter dan diambilnya di kedalaman 5 sampai 10 meter. Jadi harapannya semua DNA ikan yang ada di situ bisa kita dapatkan. Jadi kami mengumpulkan 30 sampel untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, karena dia educational program, kami juga mengajak banyak sekali teman-teman S1, S2, bahkan ada beberapa teman-teman S3 dan juga pengajar yang ikut dalam sampling, dan juga mereka belajar melakukan sampling ini. Nah, ini adalah metode atau sequencing metode yang akan kami gunakan, yaitu Minion. Jadi yang kecil ini ya, dari IDNA kolaboratif kami mendapatkan satu alat, 2 flow cell, dan satu kit untuk mengerjakan kesemuanya sampel. Jadi sistemnya itu adalah bagaimana kami melakukannya di sini, apa masalahnya nanti, berapa biaya yang dibutuhkan, itu yang akan dijadikan sebagai dasar pelaporan dari grant. Nah, pada kesempatan Juni tahun ini ya, itu saya berkesempatan datang ke Seattle itu untuk mencoba, sebenarnya yang diundang itu istilahnya seperti ini ya, webinar dan juga offline talk gitu, menceritakan apa tantangan kita melakukan IDNA di Indonesia, dan kemudian kami juga belajar melakukan small lab work, jadi nggak full semuanya, dan melakukan data analisis. Ini merupakan salah satu yang saya yakin menjadi tantangan buat kita semua, teman-teman yang melaksanakan IDNA research. Nah, dari situ timbullah kemudian diskusi di sana. Kemudian itu Ryan, PI dari Ryan Ferry, PI dari IDNA kolaboratif, itu menanyakan apakah bisa kita mengumpulkan teman-teman semua yang tertarik dengan IDNA atau memang sudah risetnya di IDNA untuk diskusi tentang apa sih yang menjadi masalah, tetapi juga apa yang menjadi keuntungannya. Karena IDNA kolaboratif sendiri punya beberapa program, salah satunya itu microgrant, yang 2 dari orang Indonesia itu sebenarnya sudah mendapatkan micrograntnya. Jadi dari Unhas dan satunya dari BRIN. Saya berharap sekali mereka berdua nanti akan bisa diundang untuk menjadi pembicara. Nah, ide besarnya adalah kita pengen punya tempat gitu ya, untuk saling berdiskusi dan juga sharing apa yang sudah dilakukan, kemudian metode yang sudah digunakan, dan permasalahannya di mana. Saya bisa membantu untuk menghubungkan dengan teman-teman di Seattle kalau memang dibutuhkan misalnya workshop untuk melakukan data analisis seperti itu. Atau jika ada bukaan grant, kita bisa saling sharing, jadi teman-teman juga bisa punya kesempatan untuk apply. Jadi ini lebih kepada sharing, tempat untuk berbagi sih sebenarnya. Nah, untuk itulah makanya kami mengadakan sampai grant ini selesai di Maret 2024, kami ingin mengadakan webinar series. Gitu. Jadi saya akan hosting, saya akan mengundang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya tertarik untuk present, silakan menghubungi saya, karena saya tahunya kenalnya beberapa teman aja, jadi mungkin belum semua. Jadi silahkan nanti hubungi saya mau present gitu, nggak masalah. Jadi kita akan buatkan slotnya supaya lebih banyak orang yang bisa sharing di tempat ini, jadi platform ini. Oke, kemudian
berhubungan dengan itu, jadi karena ini kick off, saya mulai dulu dengan apa yang kami sudah lakukan di Undip dan juga kolaborasi dengan beberapa teman juga, salah satunya nanti di IPB. Kenapa IPB atau Bank Begin yang diundang pertama kali itu sebenarnya adalah karena saya kerja beberapa kali dengan Bank Begin, jadi lebih mudah ditelepon. Jadi kalau misalnya uh, ada yang urgent gitu bisa cepat gitu. Tapi nanti teman-teman yang lain juga akan segera saya kontak, saya hubungi. Jadi environmental DNA yang kita ingin apa sih namanya bicarakan gitu ya. Itu sebenarnya memang fokusnya lebih kepada DNA yang kita ambil dari lingkungan atau yang terlepas di lingkungan tanpa kita melakukan sampel secara langsung ke individunya. Karena teknik, kalau kita bicara teknik, nanti ada metabarcoding, ada qPCR, itu semua juga bisa dilakukan untuk sampel jenis yang berbeda. Tapi IDNA yang mungkin akan lebih banyak kita bahas adalah bagaimana mendapatkan DNA dari lingkungan yang umumnya jumlahnya kecil, jadi kuantiti DNA-nya kecil, dan karena dia sudah ada di dalam lingkungan terlalu lama, kualitinya juga biasanya turun. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang umum itu adalah digunakan untuk assessment biasanya, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana melakukan analisis misalnya, atau sampling yang paling bagus, atau misalnya apa namanya bagaimana kita mendapatkan data yang kita harapkan, misalnya pemilihan primer. Itu adalah hal-hal yang umumnya menjadi diskusi di teman-teman yang mengerjakan IDNA. Jadi itu fokus yang kita mungkin akan mulai. Jadi kita mulai dari IDNA, DNA lingkungan atau DNA yang kita temukan di lingkungan tanpa kita melakukan sampel individunya secara langsung. Ini adalah yang umum sudah kita semua ketahui bahwa sampel IDNA bisa dikoleksi dari berbagai macam jenis. Jadi ada sedimen basah, sedimen kering. Jadi bisa di bawah permukaan air, di sekitar perairan ataupun tanah di hutan gitu ya, atau di kebun. Dengan targetnya macam-macam. Bisa jadi melihat mikrobia, bisa jadi melihat misalnya arthropoda ataupun hal-hal lain. Kemudian air juga menjadi tantangan tersendiri karena air laut, air tawar, kemudian air yang bersih, air yang kotor, itu semua akan berhubungan dengan bagaimana nanti cara kita melakukan sampling. Jadi mungkin kita bisa berbagi, kalau saya air laut itu biasanya saya ambil 1 liter, tapi mungkin kalau misalnya kolam, telaga gitu, atau laut yang sedang blooming alga, berapa sebaiknya kita mengambil air. Nah, itu yang pengen kita obrolkan di webinar ini. Kemudian apa namanya semua sampel itu akan masuk ke dalam yang namanya library preparation. Jadi ada DNA ekstraksi, ada pemasangan marker, kemudian amplifikasi dan masuk ke mesin sequencing. Nah, ini juga menjadi bahan diskusi karena sekarang sequencing sudah bertambah. Dulu kita mungkin lebih kenal dengan Illumina, sekarang itu ada nanopore, ada ada beberapa jenis lagi yang lain yang ditawarkan oleh banyak sekali sequencing facility. Jadi kita merasa bahwa oh mana yang lebih bagus, apa bedanya gitu. Jadi itu yang juga akan menjadi diskusi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti kemudian di akhir ketika kita menganalisis hasil ini, apa yang kita dapat, bagaimana interpretasi data itu juga menjadi satu yang sangat penting yang saya rasa perlu menjadi concern kita semua. Nah, ini adalah beberapa metode yang banyak kita lihat di paper, kemudian mungkin kerjasama dengan di luar gitu ya. Pertama ada sampel dari lapangan itu ada banyak. Ada kita mengambil
fresh macroinvertebrata. Jadi memang kita sampling organismenya. Ada bulk sample. Jadi bulk sample itu adalah kita mengambil sampel organisme tetapi secara besar. Misalnya itu dengan towing plankton. Jadi plankton di tow itu kalau kita ambil itu pasti isinya plankton semua. Jadi kita gerus biasanya. Kemudian fiksatif. Jadi kita mengambil beberapa individu kemudian kita masukkan, kita fiksasi, kemudian sampel itu juga akan bisa digunakan terutama untuk morfologi. Jadi data-data morfologi dengan fiksatif. Yang terakhir itu dengan iDNA. Jadi airnya kita ambil atau sedimennya kita ambil. Selain itu yang ada juga yang di kanan ini adalah metode penyaringan pasif. Ini saya dapat di salah satu paper, belum pernah saya coba, tetapi menjadi hal yang menarik juga untuk dicoba. Misalnya kita punya waktu, jadi kita celupin aja selama beberapa jam, kemudian ini kertas saring ya, yang di bulat-bulat itu. Kemudian apapun yang menempel di kertas saring itu, itulah yang akan kita ekstraksi. Atau yang di bawah kiri. Jadi ini adalah Sterifact yang lebih pipih, jadi flat dia. Biasanya itu kertas saringnya lebih besar diameternya. Ini digunakan umumnya untuk menyaring air yang agak keruh dan memerlukan jumlah yang tidak banyak. Misalnya cuma 50 mili, 15 mili bahkan. Tetapi sekali lagi saya punya contohnya saja, tapi saya belum pernah melakukan ekstraksinya karena ada beberapa yang tidak bisa dibuka. Jadi reagen harus disuntikan, dimasukkan ke dalam. Atau yang umum kita kerjakan, yang kanan bawah, itu kita mengambil air 1 liter atau 500 mili, kemudian kita saring. Nah, ini model-model yang banyak, saya yakin teman-teman Bapak Ibu pasti punya metode berbeda, dan kita akan dengan sangat-sangat senang mendengarkan mengapa itu dipilih dan pada habitat apa itu digunakan. Ini salah satu contoh bento lab istilahnya. Jadi kalau istilahnya bento itu makanan yang dibawa pergi. Jadi labnya itu dibuat, bukan labnya, tapi alatnya dibuat sekecil mungkin, sesederhana mungkin supaya bisa dibawa keluar ke lapangan. Bento lab ini sudah banyak digunakan di luar ya, kalau kita masih belum, tapi merupakan sesuatu yang kita harapkan nanti. Karena kalau kita misalnya sampling di daerah remote, itu remote area, kita nggak mungkin bolak-balik bawa sampel. Jadi apakah ada kemungkinan bento lab ini kita bisa bawa? Nah, contohnya itu adalah ini. Ini juga dilakukan sama orang yang sama, Cheryl. Itu mengambil, mereka membawa, kalau bisa dilihat mereka cuma pakai spinner yang kecil. Kemudian ini yang kanan nomor C ini adalah PCR yang kecil yang bisa dihidupkan atau digerakkan itu dengan plug in ke laptop atau dengan dengan baterai ya. Jadi tidak harus langsung ke listrik. Jadi mereka bisa bawa ke lapangan, dan kemudian yang kiri bawah Minion-nya, jadi sequencernya itu ada di lapangan juga, jadi kita bisa load secara langsung dan kita bisa hitung secara langsung. Kalau kita bilang ini tidak mungkin, sebenarnya sudah ada yang mencoba, jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mungkin, tetapi bagi kita mungkin adalah harga, jadi barangnya di mana membeli, berapa harganya, dan apakah sering akan kita gunakan. Itu akan menjadi concern juga. Selanjutnya itu tapi bukan berarti kita tidak bisa atau belum bisa melakukannya. Riset iDNA itu sudah banyak sekali di Indonesia. Ini salah satu yang kami lakukan dengan almarhum Bang Hawis Madupa dan juga Bang Begin dan teman-teman di IPB. Untuk melihat apakah dari sampel air kita bisa melihat chordata, mollusca, echinoderm gitu ya. Dan saya banyak sekali baca sekarang itu iDNA sudah banyak digunakan terutama untuk ikan dengan myfish primer.
Nah, ini metode yang digunakan khusus untuk penelitian ini, jadi dengan sistem saring, jadi airnya disaring pakai vacuum pump. Eh, Inilah pertanyaan yang kami berusaha untuk jawab ketika orang nanya, kalau misalnya kami ke lapangan tidak ada listrik dan tidak bisa pinjam vacuum pump, apa alternatifnya? Makanya itu kami mencobakan dengan gravitasional tadi. Tapi ini juga berhasil, mudah-mudahan yang gravitasional berhasil. Walaupun teman dulu di US, di UCLA itu juga bisa menggunakannya. Jadi hasilnya juga bagus untuk gravitasional. Ini juga kemarin saya berkesempatan membantu analisis data untuk IDNA melihat keraktinian di di lemuk hutan. Itu yang menjadi tantangan bukan pada samplingnya, tetapi data analisis. Karena kemarin itu waktu paper ini kami buat, saya belum bisa mengambil data database gitu ya dari NCBI. Jadi ini kami lakukan agak manual, semi manual, tapi bisa dibandingkan. Kalau sekarang nanti teman-teman yang tertarik di bioinformatik, kami sangat-sangat membutuhkan bantuan, terutama untuk bagaimana caranya membuatkan database, kemudian melakukan analisis atau visualisasi data. Kami juga mencobakan IDNA ini di sampel sedimen di Telaga di Dieng, di Balikambang, itu dan juga satu di mangrove. Sama, itu pertanyaannya hanya untuk melihat apa saja yang ada, apakah bisa kita melihat. Dan ternyata bisa, tetapi belum maksimal. Jadi ini ada 5 judul teman-teman TA kemarin menggunakan datanya, jadi satu orang pakai satu data. Tetapi yang menarik adalah tidak semuanya konsisten. Ada yang sangat sedikit ditemukan, ada yang banyak. Jadi kami masih mencari tahu mengapanya. Apakah sedimen itu perlu perlakuan sebelum ekstraksi atau saat dipreservasi, itu kami belum tahu. Jadi tapi secara umum bisa kita dapatkan hasilnya, tetapi bukan yang benar-benar kita target. Tantangannya apa? Nah, kalau kita bicara tantangan, uh, sudah pasti banyak ya, tetapi yang paling menjadi tantangan pertama adalah banyaknya pilihan sequencing facility atau pengolahan data. Saya lebih banyak melakukan sequencing base, jadi meta barcoding, tetapi saya tahu ada juga analisis IDNA dengan menggunakan qPCR, jadi kuantitatif ya istilahnya, jadi dihitung berapa banyak read yang teramplifikasi. Kami karena lebih banyak ke assessment ekologi, itu kami menggunakan yang next generation yang nomor 2 itu Illumina biasanya platformnya, dan harapannya akan jump atau berganti ke, bukan berganti sebenarnya, mencoba dengan nanopore Minayan. Jadi bedanya adalah kalau kita menggunakan next generation yang Illumina, kemudian dulu ada John Torrent, Solexa, itu mereka membaca read-nya itu, membaca sequence-nya itu panjangnya itu tidak terlalu panjang, hanya bisa sampai 500 maksimum. Tetapi hasilnya, pembacaannya sangat-sangat valid. Jadi kualitas akurasi dari setiap base bahasanya itu sangat tinggi. Tetapi tentunya ada rupa, ada harga ya. Jadi harganya juga lumayan, satu sampel itu lumayan mahal kalau dihitung. Nah, permasalahan kedua adalah pertanyaan kemudian muncul, gimana kalau kita pengen melakukannya real time. Kalau saya bawa, atau bisa nggak kita membeli mesin? Gitu. Karena kalau Illumina ini sepertinya kalau beli mesin itu harganya sudah tinggi sekali ya untuk lab, gitu, skala lab. Apalagi lab di kampus gitu kan. Makanya itu kemudian first generation sequencing itu banyak dicari, terutama dengan adanya ONT, Oxford Nanopore Technology. Ada PacBio sebenarnya juga.
Apa bedanya? Mereka ini bisa membaca long read, jadi mereka bisa membaca molekul DNA, bisa sampai ribuan. Eh, tetapi eh, apa namanya, kualitas dari kualitas pembacaan perbahasanya tidak begitu tinggi. Eh, jadi sebenarnya ini trade off. Harganya jadinya jauh lebih murah. Jadi kalau kita hanya ingin, bagi kami yang melakukan ekologi, hanya ingin melihat secara umum, itu bagus untuk digunakan, tetapi jika ingin melihat akurasi, itu agak sedikit berkurang. Nah, apa yang kami harapkan dari pengetahuan ini? Kami harapkan bioinformatiknya akan bisa menjawab atau membantulah setidaknya. Jadi setiap metode yang dilakukan itu pasti punya kelemahan, punya keuntungan, dan kemudian kami ingin mengajak teman-teman yang bekerja di bioinformatik untuk ikut bergabung membantu. Karena kami cobakan beberapa sampel, terutama yang nanopore, dia belum begitu stabil. Jadi dengan database yang berbeda, hasilnya lumayan berbeda. Makanya itu kalau kita melakukannya di sequencing facility, mereka memberikan kita hasil, eh, kita biasanya kan stay dengan hasil tersebut. Tapi kalau kita melakukan reanalisis, itu biasanya akan timbul pertanyaan apakah itu benar, apakah itu salah. Jadi kami mencoba beberapa dari platform Illumina, juga platform ONT, untuk bukan membuat, tapi mengumpulkan protokol untuk bioinformatiknya sesuai dengan sampel yang kami kerjakan. Jadi hanya metabarcoding untuk ikan sementara. Kalau Illumina itu sudah metabarcoding untuk bakteri 16S, TO1, dan juga 18S. Itu sudah bisa kami kerjakan, tetapi yang ONT ini masih belum yakin. Hasilnya ada, perbandingannya ada, tetapi mana yang lebih baik ini masih kami diskusikan, terutama sama teman-teman di Seattle juga. Dan untuk itu kami mengundang teman-teman di Indonesia untuk bisa masuk dan bergabung. Nah, jadi itu ini adalah sedikit ilustrasi perbedaannya ya. Kalau kita misalnya memakai ONT gitu, apa saja yang harus kita pahami dan juga apa saja yang nanti akan kita dapatkan dari metode yang kita pakai. Nah, untuk itu webinar ini kami adakan untuk berbagi karena ada beberapa yang saya tahu sudah mengerjakan data tapi kami belum pernah ngobrol gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu kita mendapat insight yang baru dan juga belajar hal yang baru sehingga nanti eh, kalau ada riset ke depan mungkin kita bisa kolaborasi ataupun kita bisa mengerjakan sampel-sampel yang lebih spread out. Jadi kalau misalnya saya sudah ngerjain di Karimun Jawa, teman-teman yang lain bisa melakukan metode yang sama tapi di tempat lain. Sehingga data yang kita punya itu semakin banyak. Jadi di Indonesia data IDNA itu tersedianya cukup banyak dan mudah-mudahan nanti berserinya dalam tahun ya, bukan pada lokasi tetapi lebih sering untuk dilakukan. Jadi itu sedikit pembukaan untuk semua webinar gitu ya. Nanti saya kurang tahu Bang Begin sudah gabung atau belum, tapi nanti kami akan dengarkan gitu dari teman-teman di IPB, Bang Begin dulu, tapi nanti pasti ada banyak juga yang kemarin sudah menyelesaikan pendidikan menyelesaikan S2, S3 di IPB yang sekarang kembali ke institusi masing-masing itu bisa berbagi juga dengan kami. Jadi untuk itu dari saya pembukaannya saya tutup dulu. Terima kasih. Kalau Bang Begin belum datang, kita mungkin coba buka dengan tanya jawab dulu. Nanti kalau sudah Bang Begin sudah ready, kita akan lanjut dengan presentasi kedua. Sekian, terima kasih. Saya stop share dulu. Sebentar, saya cek Bang Begin kayaknya belum datang.
Kalau gitu, ini maaf ya, saya langsungan tidak ada pergantian moderator, jadi moderatornya eh, merangkap. Eh, Bapak Ibu, teman-teman, jika ada yang bertanya, saya persilahkan, silakan raise hand atau juga menyampaikan pertanyaannya di chat. Eh, akan saya coba, jadi mungkin sistemnya tidak selalu bertanya kepada saya, mungkin mau juga diskusi dengan teman-teman yang lain, saya persilahkan. Silakan kalau ada yang mau memulai diskusi, Boleh, monggo. boleh tanya ini dia, aku sambil nyetir. Oh, oke, Bang Davin, silakan. Uh, aku pengen tahu yang soal ini dengan nanopore. Setauku itu kan Mhm. kalau misalnya dengan Illumina itu biasanya kan dengan PCR base berarti toh, right? Nah sekarang kalau dengan nanopore kita tidak PCR base tapi sampel dari lingkungan itu langsung dicemplungin ke dalam itunya nanopornya. Oke. Tergantung Bang, kalau misalnya targetnya adalah meta barcoding, amplicon base, ya tetap pakai PCR base, tetap ada library prep. Tapi kalau Okay. yang diinginkan adalah long read whole genome, dia langsung Nah, dicemplungin, tinggal ditambahin ujung belakang aja. Jadi tapi tanpa ada kalau PCR. Mhm. kalau sampel dari lingkungan itu berarti kan nyampur segala macam itu tuh. Kalau misalnya kita langsung cemplungin ke dalam nanopor berarti ya keambilnya molekul panjang tapi molekul mana kita nggak tahu gitu berarti. Gen Kita nggak apapun tahu. ini juga nggak spesifik. Ya, betul. Tetapi teman-teman yang wah, yang FKM nggak ada di sini ya. Teman-teman di FKM itu, Bang, mereka mau melihat apa namanya patogen di Ah, dalam nyamuk kan. Jadi betul. mereka specifically mengambil sampel darah, kemudian mereka whole genome untuk mencari apakah ada patogennya. Jadi ada lebih spesifik jadinya dia. Walaupun sampel lingkungan, tetapi tidak seumum yang kita biasanya. Jadi mereka specifically mentarget dari darah kah sampelnya atau yang lain. Itu sih yang aku tahu. Satu lagi dan terakhir, kalau Yep. misalnya Solexa dan ion torrent itu, setahuku itu kan error rate-nya masih agak tinggi sebenarnya, karena ion torrent itu kan pakai semikonduktor, dia bukan pakai, jadi itu Hmm. masih tidak ini Illumina. Dan satu lagi juga, ion torrent itu permasalahannya kan biasanya dia dioptimize untuk makhluk-makhluk yang udah seperti model sistem, human, mouse, chicken, begitu kan. Apakah Yes. memang pernah pakai? Apakah ion torrent itu memang bagus? Sebab ion torrent memang rasanya justru malah lebih murah dari Illumina kan? Nah, itu aku sih jawabnya berdasarkan pengalaman 5 tahun yang lalu. Itu ion torrent memang sudah tidak banyak dipakai karena error rate. Tetapi iya, jadi bahkan mereka langsung langsung dihantam sama yang baru. Tapi di beberapa tempat di Indonesia katanya ada beberapa lab yang masih memakai sesuai dengan pertanyaan risetnya. Jadi kalau dia cuma assessment secara umum untuk melihat ada tidak gitu, itu biasanya masih dipakai Bang. Cuman nggak banyak banget sih. Orang lebih banyak Oke, Illumina. Mhm. terima kasih. Thank you Bang Davin. Bang Davin langsung dari Jepang dan dari dalam mobilnya. Oke, kita lihat di chat dulu nih. Dari Azmi, Azmi Zaki. Um, saya di sini menjawab yang saya bisa. Kalau memang Bapak Ibu teman-teman ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Jadi siapa tahu ada yang lebih tahu daripada saya. Jadi yang pertama, metagenomik biasanya hanya menghasilkan data berupa siapa yang ada di sampel, tetapi tidak bisa mengetahui gen apa saja yang ada pada masing-masing organisme. Apakah ada metode untuk mengetahui semua gen, tetapi tidak pada menjawab siapanya. Yang kedua, bagaimana kualitas dan kuantitas DNA dari sampel pasir. Saya jawab dulu yang saya tahu. Jadi kalau sistemnya adalah gen yang ada, terutama misalnya yang paling umum tuh bakteri ya, istilahnya metagenomik, um, itu biasanya yang dipakai adalah shotgun, jadi long read ya, bukan targeted. Kalau long read itu yang kayak tadi kita diskusikan dengan Bang Davin, ada kemungkinan bahwa sampelnya itu um, apa namanya uh, harus kita benar-benar dapat dulu. Jadi dia
tidak yang sembarang aja diambil gitu ya. Misalnya kita mau melihat bakteri yang ada di tanah, jadi bakterinya apa tanahnya memang diambil, tetapi sistem atau enzim restriksi yang dipakai itu yang memang digunakan untuk chopping, memotong apa DNA atau genomnya bakteri, dan kemudian bioinformatiknya untuk align-nya juga harus sesuai. Dari situ baru kemudian dianalisis berdasarkan gennya, jadi bukan individunya. Jadi dalam ekosistem ada gen-gen apa saja yang bekerja. Jadi bukan siapa yang bekerja, tetapi gen apa saja. Itu sistemnya adalah whole genome dia, shotgun. Nah, itu yang saya tahu nih. Kalau ada yang punya pengalaman lain, monggo nanti saya dibantu. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas. Nah, dulu itu ada sistem di mana hasil ekstraksi dibersihkan. Jadi ada clean up sekali lagi. Nah, itu salah satu fungsi untuk membersihkan apa DNA-nya. Jadi kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau kuantitas, nah ini karena kita bekerja dengan DNA lingkungan, itu biasanya jumlah akan jauh lebih sedikit daripada kita mengambil bulk sampel atau sampel dari organisme. Jadi kuantitas itu mungkin ditambahkannya dalam PCR. Kalau misalnya PCR-nya biasanya 1 mikroliter itu sudah isi 2 nanogram misalnya, tapi dalam iDNA jadi jumlah mikroliternya ditambah supaya jumlah DNA yang dimasukkan banyak. Tapi meningkatkan kualitas itu dari sampel itu tergantung dari ekstraksi. Jadi kalau dulu kami melakukannya 2 kali, jadi clean up sekali lagi. Tapi kalau sekarang karena nggak ada dana banyak, biasanya kami terima dulu apapun hasil dari ekstraksi pertama. Jadi nggak ada clean up. Itu yang saya tahu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bang Begin udah datang ya? Bang, kamu sudah di Hadir, sini kah? hadir. Oh, oke. Sebentar ya Bang, aku tak jawab pertanyaan Siap, dulu. Habis siap. itu, oke, thank you. Oke, ada. Nah, gitu kalau sama Bang Begin. Bisa ini. Bisa negosiasi. Oke. Ini dari Pak Trifan Budi ini. Pendekatan iDNA single species detection untuk assessment populasi dan primer apa yang digunakan. Nah, saya belum pernah mengerjakan, tapi pengen mengerjakan. Jadi kalau iDNA yang single species detection itu biasanya kalau assessment abundance itu pakainya qPCR karena kita akan target benar-benar si satu spesies itu. Tapi untuk populasi dalam arti perbedaan populasi A dan populasi B saya belum pernah melakukan. Di kepala saya sih agak apa? Pernah ada yang punya paper itu kalau nggak salah dari Australia, tapi saya belum baca benar. Itu mereka mendapatkan apa sih Rudal. diversity dari yang kecil itu. Cuman dari sekuen yang pendek ya. Nah, tapi untuk yang ini belum pernah sih. Saya honestly belum pernah. Nanti kalau misalnya ada, saya bisa sharing sih papernya. Kemudian, wah pertanyaannya banyak nih. Apa apa kita simpen aja ya? Bang Begin dulu aja kali ya, Bang. Boleh, boleh. Bang Begin. Oke, Bapak Ibu gini aja ya, saya save pertanyaannya, kita kasih Bang Begin dulu cerita, habis itu kita kembali lagi ke sesi tanya jawab. Itu nggih? Oke, Bang Begin, aku merangkap sebagai moderator dan juga pembicara, jadi saya persilakan Bang Begin untuk mulai. Monggo dipersilakan. Baik, selamat siang, Bapak dan Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya nih dari Mbak Dita yang sudah memberi memberikan kesempatan kepada kami ya
untuk sharing tentang kegiatan atau penelitian yang menggunakan eDNA. Nah, jadi perkenalkan saya Beginner Subahan, saya dari Departemen ITK dan saat ini Kepala Laboratorium Biodiversitas dan Biosismatika Kelautan di IPB. Baik, kami akan sharing terkait dengan penelitian yang menggunakan eDNA untuk pemantauan biodiversitas di daerah rehabilitasi terumbu karang. Nah, ini kebetulan kami mendapatkan dana untuk penelitian di Pulau Sangyang, Banten. Ya. Nah, ini outline-nya. Kemudian eh, seperti kita ketahui, memang kondisi terumbu karang ya Indonesia ini sangat apa, banyak sekali ancamannya, baik dari alam ya seperti coral bleaching ya, gempa bumi dan lain-lain, gunung berapi ya, dan juga ada juga aktivitas manusia ya. Aktivitas manusia ini seperti bom fishing, kemudian adanya penambangan karang dan juga polusi seperti itu. Nah, ini kondisi terkini tahun 2018 ya, bahwa kondisi karang di Indonesia ini yang sangat baik itu hanya eh, yang baik dan sangat baik hanya ya kurang dari 30% seperti itu. Nah, oleh karena itu eh, perlu usaha-usaha eh, untuk melakukan restorasi ya. Perlu usaha-usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan restorasi. Nah, dalam kalau kita lihat ya dari penelitian Razak ya, review tentang ada di mana saja kegiatan restorasi ya, di Indonesia itu ada sekitar 500 lebih ya proyek restorasi. Nah, dan permasalahannya hanya 2% yang dimonitoring. Nah, eh, salah satunya kekurangan SDM misalnya gitu ya. Dan memang sangat sulit juga ya untuk menyiapkan orang eh, untuk bisa melakukan pengamatan visual ya. Jadi dengan LIT ya, dengan melihat langsung, mengidentifikasi langsung. Ini butuh waktu yang lama dan biasanya orang apa ya yang melakukan ini datang dan pergi aja gitu ya. Tiba-tiba nanti baru lulus dia, habis itu mendapatkan pekerjaan yang lain, habis itu atau dia naik pangkat gitu ya. Dia nggak melakukan lagi, regenerasinya sulit. Nah, selama ini memang pengamatannya itu menggunakan LIT atau visual. それでいいんですけども、Nah, お聞きしたいこと nah があって、kemudian eh, ya salah satu apa ya usaha juga ya yang bisa kita lakukan itu yaitu eh, bagaimana kita menggunakan DNA metabarcoding atau eDNA. Nah, ini bisa dilakukan eh, untuk pengamatan-pengamatan biodiversitas. Nah, banyak yang sudah kami lakukan ya penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya biodiversitas terkait dengan eh, ikan ya di Lombok misalnya, kemudian eh, Symbiodinium ya, kemudian eh, plankton. Nah, untuk saat ini kita mencoba bagaimana eDNA ini bisa digunakan untuk pemantauan terumbu karang seperti itu. Nah, di kami melakukannya di Pulau Sangiang, di mana merupakan daerah restorasi atau rehabilitasi terumbu karang yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 dan eh, selalu rutin ya pengamatannya dilakukan dan tujuannya
untuk penelitian ini yaitu mengamati tutupan karang keras dan karang lunak di daerah tersebut. Nah, kami mencoba dengan dua metode, ya, visual dan DNA metabarcoding. Penelitian dilaksanakan di Legon Waru dan Legon Bajo di Sangiang di bulan Maret tahun 2021. Yang cukup lama. Kemudian lokasinya di Selat Sunda, ya. Nah, ini metode visual yang digunakan, ya. Jadi 30 meter LIT. Kemudian ini untuk tutupan karang, ya. Kemudian yang dicatat adalah transisi, genus, liveform, dan foto. Lalu untuk sampling, ya, eDNA kita 5 liter air, ya. Lalu kita saring dengan kertas saring ukuran 0,45 mikron, ya. Lalu simpan di serotube 2 mm dan mililiter, kemudian dimasukkan ke ditambah dengan arsil. Nah, ini kita melakukan ekstraksinya, ya, dengan primernya CO1, ya. Ada ITS 2, ya, kemudian CO1 juga. Nah, nanti kami juga membandingkan nih dengan dua primer ini, ya. Lalu ekstraksinya itu sequencingnya dilakukan dengan menggunakan MySeq, ya, dengan kit reaksi MySeq V3 600. Nah, untuk identifikasi organismenya itu Operation Taxonomy Unit, ya, melalui platform Embrave, lalu database-nya lewat Bolt System. Nah, ini untuk yang visual, ya, kita persen cover, lalu untuk eDNA kita menggunakan DNA-Rich, ya, sebagai kelimpahan karang yang dihitung. Nah, ini rumusnya kan yang sama, ya, kelimpahan. Jadi jumlah seluruh genus dengan jumlah genus yang ditemukan. Nah, ini hasil, ya. Jadi berikut yang kami dapatkan, ya. Jadi dari identifikasi visual dan eDNA, ya, ini menemukan hasil yang berbeda, ya, di mana secara visual, secara umum di eDNA ini menemukan genus-genus yang lebih banyak, terdeteksi lebih banyak dibandingkan visual. Ini untuk karang keras. Kemudian untuk karang lunak, ya, itu menunjukkan hasil yang sama juga, di mana eDNA ini menemukan lebih banyak genus, ya, dibandingkan metode visual. Nah, ini jumlahnya hampir mirip, ya, baik di Legon Bajo maupun di Legon Waru. Nah, jadi untuk karang keras itu yang dideteksi sekitar 48 genus, sedangkan yang visual sebanyak 24 genus. Untuk karang keras 13 genus, ya, eDNA, kemudian visual 6 genus. Oke. Dan nah, ini, ya, genus-genus yang terdeteksi secara visual, ya. Jadi ada Acropora, Alveopora, ya, dan Echinophilia. Nah, ini sama, ya, 8 genus. Nah, memang yang paling banyak itu adalah Echinopora, ya, serta Acropora. Nah, kemudian komposisi antara Legon Bajo dan Legon Waru ini cukup berbeda, ya. Mana Legon Bajo ini dia
yang cukup banyak ditemukan komposisinya Acoropora, kemudian Echinopora, lalu ada Ctenactis. Nah, sedangkan di Legonwaru itu yang cukup banyak itu adalah Goniopora, ya Goniopora, ya, dan jenis lain. Nah ini secara tutupan kita dapatkan di Legon Bajo itu eh, kategorinya adalah baik, ya. Kemudian di Legonwaru ini yang paling banyak adalah Echinopora. Nah memang kenapa Echinopora banyak, ya? Ini Echinopora apa bentuk pertumbuhannya ini folius, ya. Nah, di daerah Sangyang ini memang agak keruh-keruh, ya. Karang-karang folius itu memang di beberapa daerah itu banyak ditemukan di daerah yang agak keruh, ya. Nah, masuk kategori sedang. Nah, ini secara visual untuk karang lunak, ya, itu Rumpela, kemudian di Legonwaru itu eh, Sarkopiton. Nah, ini bagus ya, buat teman-teman yang bergerak di bioprospecting yang sudah tahu nih lokasi yang banyak soft coralnya, ya. Tapi tutupan karang lunak itu hanya 6% ya di Legon Bajo. Kemudian di Legon Waru, ya, itu 16% dan paling banyak adalah Sarkopiton, ya. Nah ini deteksi karang keras, ya. Karang keras di Legon Bajo itu yang paling banyak adalah Stylopora. Kemudian di Legonwaru juga sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, ya, genusnya ini cukup banyak, ya. Kalau dilihat nih, ada memang genus-genus yang eh, dengan penamaan yang berbeda seperti itu. Nah, untuk karang lunak sama, ya. Jadi Neptea yang banyak dideteksi oleh eDNA. Kemudian di Legonwaru juga Neptea. Nah, kalau kita lihat irisan, ya, antara CO1 dengan ITS2, ya, itu secara visual, ya, di Legonwaru gitu, ya, memang ada irisan-irisan. Jadi yang ditemukan dengan eDNA dan visual, ya, itu ada 6 genus, ya. Nah, kemudian yang itu di Legon Bajo, ya, sedangkan yang di Legon Waru itu 2. Jadi tapi dari antara ITS2 dengan visual ini cukup banyak, ya. Jadi 4, ya, dan 10. Nah, ini cukup menarik. Ada genus-genus yang tidak dideteksi oleh visual. Ada genus-genus juga yang tidak terdeteksi dengan eDNA seperti itu. Nah, ini menjadi menarik, hasil yang menarik gitu, ya. Jadi sebenarnya dari ini semua, ya, kita bisa dapatkan bahwa seperti halnya visual dan DNA, ya, ini saling memperkuat seperti itu, ya. Nah, memang tadi, ya, kalau cerita Bodita tadi bahwa kadang-kadang kalau kita targeted spesies tertentu itu malah nggak dapet gitu, ya.
tadi pengalaman Pak Rudi misalnya, saya juga pernah ada pekerjaan ya, itu targeted mamalia, malah nggak dapet dengan eDNA gitu. Walaupun kita bisa apa, secara visual mamalianya ada gitu ya. Tetapi pas kita coba deteksi itu hasilnya tidak ditemukan. Termasuk juga jenis-jenis ikannya gitu ya. Nah, jadi kalau dari pengalaman kita ini ya memang ada yang terdeteksi, ada yang tidak gitu ya. Nah, tergantung nanti eh, bagaimana sistem, bagaimana memang eh, bagaimana mendeteksi biota-biota tersebut gitu. Nah, ini cukup unik ya dari eDNA. Nah, dari sini kita bisa eh, ada sedikit kesimpulan, dan ini sebenarnya masih kesimpulan awal gitu ya, bahwa memang mendeteksi lebih lebih banyak ya, ya lebih banyak. Tapi eh, tadi ya tidak semua juga bisa dideteksi oleh eh, eDNA ya. Nah, ini memang kaitannya dengan database gitu ya, barcoding ya, kesediaan database. Nah, karena kita juga yang paling penting dari eDNA ini nanti penyiapan database-nya seperti itu. Nah, eh, memang eh, akhirnya ya antara eDNA dan visual ini adalah sampai saat ini kami selalu menyarankan dia adalah saling saling melengkapi ya. Jadi, nah, dan memang tujuannya adalah untuk melihat biodiversitas yang ada di suatu lokasi. Nah, jadi dari EDNA sendiri eh, ya bukan suatu hasil yang mutlak ya, bahwa karena metode ini juga masih terus dikembangkan ya, termasuk sama ya, visual juga eh, bukan suatu metode yang mutlak juga untuk menghasilkan data terkait biodiversitas. Makanya ini saling saling melengkapi seperti itu. Baik, eh, itu saja dari kami. Jadi penelitian ini didanai oleh Asahi Mas, kemudian SNKT Mati Muda, dan Oceanogen. Demikian, Mbak Dita. Baik, Bang Begin, terima kasih Saya banyak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh nyata bagaimana eDNA bisa kita aplikasikan langsung, terutama untuk dibandingkan ya. Jadi Bang Bekin mengerjakannya sekaligus melakukan visual census, tapi juga menggunakan eDNA untuk membandingkan. Baik, saya ada beberapa pertanyaan di chat, saya gabungkan dulu. Kalau ada yang mau bertanya langsung lewat Boleh ini. Oh, oke. aku nanya. Gimana sih? Gini, gue tuh pengen tahu. Jadi teh yang mau dipakai teh primernya teh naon ya untuk kerang, sebab dulu kan cenah kalau untuk makhluk invertebrate agak sedikit tidak kurang mutasinya, jadi tidak bisa identifikasi sampai spesies. Nul yang dipakai sama lu teh naon primernya? Igennya, markernya maksudnya. Eh, ITS 2 sama ya markernya. ITS 2. ITS 2 tuh oke. Untuk ITS koral 2 dia. biasanya ITS 2 kalau misalnya kita pakai untuk marker untuk filogenetik atau untuk analisis populasi itu kan selalu bermasalah karena ITS 2 tuh selalu ada nggak single copy kan di dalam genom, jadi ada beberapa Ya, copy, ya. jadi nggak dapat sidogen. Terus juga kadang-kadang teh lamun di sequence sok nggak bersih ya teh sok loba noise gitu ya. Ini nggak masalah untuk IDN ya. Kalau hasilnya ini sih dia bisa apa mendeteksi gitu. Oh, Jadi jadi kalau menurut berdasarkan pengalaman lu berarti lebih baik tidak pakai CO1 gitu ya. kita juga coba si Owan ini Oh, oke. pakai dibandingkan, memang dari hasil yang apa eh,
CO1 itu ya mirip-mirip sih, Oh, berarti kurang. tapi memang memang apa yang dideteksi oleh CO1 itu eh, lebih, maksudnya ada spesies-spesies yang lebih banyak dideteksi oleh CO1, tapi ada juga yang tidak bisa dideteksi oleh CO1 kayak gitu Dan dari itu hasil ini. dikomplementari komplement oleh ITS 2. Ya, betul. Nah, ini kayak 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 gini kan. Nah, ini nih. Hmm. Nah, ini kan. Nah, jadi eh, ini kan, jadi dari visual dari ini memang ada spesies apa genus-genus yang bisa dideteksi, ada genus yang tidak dideteksi gitu. Yang bisa dideteksi yang barengan itu malah lebih sedikit ya dibandingkan Ah, yang tidak dideteksi seperti itu. hai, hai. Nah, Oke. ini menariknya. Heeh. Oke, Oke. Oh, siap. terima kasih. Baik, terima Sama-sama. kasih Bang Davin. Eh, Oke, saya jawab dulu. Ada juga pertanyaan buat Bang Begin ini. Jadi tadi pertanyaannya lanjut ya dari Bu Arina Susana, Ilmu Kelautan Unima. Eh, Pertanyaannya adalah apakah untuk kit yang digunakan untuk ekstraksi, apakah ada kit khusus untuk iDNA? Dan yang kedua, untuk analisis bioinformatika gen berbeda seperti 16 atau CO1, apakah berbeda? Jadi untuk kit itu sebenarnya tidak ada yang spesifik untuk iDNA. Jadi semua kit, kalau kit ya sudah kit ekstraksi itu bisa digunakan. Atau menggunakan CTAB. CTAB itu juga bagus, tetapi kalau Cilex itu nggak bisa. Itu tidak masih kotor dia, jadi nggak bisa dipakai untuk NGS iDNA. Jadi semua kit itu sebenarnya bisa digunakan. Mungkin yang paling penting adalah mencari yang paling murah. Yang penting juga adalah kalau jenis sampelnya, jadi sekarang kit kan ada yang biasanya kalau kita pakai tisu, dia tisu sampel, dia ringan, jadi dia nggak mesti ada penghancur. Tapi kalau dia pakai yang apa namanya uh, uh, soil gitu, sedimen, jadi yang keras dia biasanya ada bib gitu ya untuk menghancurkan. Kemudian untuk analisis bioinformatik sebenarnya jalannya sama, tetapi ada beberapa hal yang diperlukan untuk diperhatikan. Misalnya 16S itu kita akan membaca lebih banyak read-nya, tetapi kalau CO1 kita lebih membaca EST atau OTU-nya karena interpretasinya yang berbeda. Tetapi secara umum flow-nya akan sama. Apakah kita menginginkan dia OTU based ataukah kita menginginkan dia EST based atau single ini. Itu dari Bu Arina Susana. Kemudian buat Pak Rudi, Prof. Rudi ya ternyata. Maaf ini. Saya kalau sudah kayak gini nggak kenal orang, saya mohon maaf banget kalau misalnya salah panggil gitu. Karena biasa kalau sama Bang Begin atau sama Bang Davin ini sudah lu gue soalnya. Jadi maaf banget. Jadi Prof. Budi bilang usul dong kalau sebaiknya kita membuat komunitas IDNA. Saya dengan senang hati karena beliau bilang dulu pernah membuat untuk freshwater environment microalga. Saya pengen banget belajar Pak. Jadi yang microalga kami belum berhasil selalu dan mencoba untuk microfilter untuk pesut tapi belum mampu meningkatkan kualitas DNA dan kuantitas sampel. Jadi kalau seperti tadi, kalau ada berapa saja sebenarnya kami bisa cobakan dari ekstraksi. Jadi pas kita dapat data, sebaiknya langsung diekstraksi untuk memastikan dia aman dulu. Nanti untuk memperbanyaknya, kita bisa mainkan jumlah DNA yang diamplifikasi. Jadi sekali lagi mungkin apa namanya kalau ada clean up extraction, tapi kalau tidak kita cek seberapa banyak sih kalau lewat nanodrop ataupun lewat qubit. Dari situ biasanya kalau dia sudah lebih dari 2 nanogram per mikroliter itu sudah bisa dilakukan iDNA-nya. Kemudian pertanyaan dari Asmi Zaki,
Terima kasih sekali lagi bertanya, apakah ada kemungkinan ada perubahan iDNA jika sampel tanah dan air disimpan lebih dari 6 bulan? Nah, ini sebenarnya lebih kepada apa namanya, bagaimana menyimpannya. Kalau disimpan tanah ya, tidak ada preservan, tapi dalam suhu dingin, minus 20 freezer itu sebenarnya masih oke, tetapi sebaiknya tidak keluar masuk. Jadi kalau sudah di freezer nggak dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Jadi dia thawing lagi, dingin lagi, itu biasanya sampelnya akan rusak. Jadi kualitas DNA-nya turun. Sebaiknya memang preservannya yang harus benar. Jadi dari awal. Kami kemarin baru saja mencoba, sepertinya ini sekali lagi belum ada percobaan langsung. Etanol itu tidak bagus untuk menyimpan dalam waktu lama. Jadi jangan disimpan di etanol. Jadi either kering tanpa preservan, atau kami biasanya pakai mungkin kalau ada RNA letter, tapi kami makainya itu RNA seal dari KMO yang tapi kecil-kecil ya jumlahnya karena mahal banget. Tapi itu sedikit apa informasi. Nanti mungkin akan ada banyak yang bertanya, mungkin nanti kita siapkan kayak satu apa sih namanya Google Form kali ya. Jadi siapa yang punya ide, punya pendapat yang lebih bagus bisa kasih link aja nanti di situ. Itu yang saya tahu. Kemudian pertanyaan buat Bang Begin. Untuk primer, apakah ini mungkin sama pertanyaan sama Bang Davin tadi yang Bang Begin. Untuk primer, terutama kalau risetnya Bang Begin sendiri, itu mendesain sendiri atau menggunakan primer penelitian orang atau primer universal? Bang Begin mungkin bisa dijawab Ya, dulu. terima kasih. Jadi untuk primer memang eh, eh, untuk hal-hal yang lebih khusus ya, misalnya seperti ini ya, dan dananya ada. Jadi kita ya intinya sih pakai yang sudah ada gitu. Jadi bukan yang yang apa kita desain sendiri seperti itu. Nah, memang di awal-awal kita itu menggunakan yang misalnya eukariot gitu ya untuk vertebrates gitu ya. Target apa yang umum gitu. Nah, tergantung apa pendanaan ya seperti pendanaan seperti uh, yang penelitian yang kami contohkan gitu ya. Nah, ini kita pakai ITS-2 misalnya, memang ITS-2 ini banyak digunakan untuk penelitian-penelitian terkait dengan nidaria gitu. Nah, termasuk juga ada pengalaman saya ketika kita pakai yang general ya, dan sebenarnya targetnya adalah apa ikan misalnya gitu. Nah, itu biasanya hasil deteksinya lebih lebih sedikit untuk ikan, tapi dia bisa mendeteksi banyak gitu ya, sampai mamalia gitu. Nah, jadi eh, ini sharing pengalaman juga teman-teman, apalagi kaitannya dengan misalnya project atau apa gitu ya. Nah, eh, harus mengedukasi orang yang kita apa yang ngajak kita kerja nih gitu. Jangan sampai juga beranggapan eDNA ini segala-galanya gitu. Semua bisa dideteksi gitu. Nah, nanti akan balik ke kita gitu. Ketika nggak bisa mendeteksi, malah kita dibilang apa? Ya penelitiannya sampah gitu. Nah, saya beberapa kali dibilang sampah gitu oleh orang yang ngasih dana, tapi ya orang yang nggak ngerti sebenarnya eDNA ini mendeteksi. Kalau mau lebih spesifik, ya dia harus mengeluarkan apa ya dana untuk menggunakan eh, menggunakan primer tertentu gitu, targeted primer itu tadi. Tapi juga kalau pakai yang terlalu general, ya menguntungkan kita juga, datanya banyak. Jadi moluska, semua film bisa dideteksi seperti itu. Nah, jadi intinya uh, yang digunakan adalah primer yang di apa ya? Ya biarin orang yang hobi-hobi lah itu nyari-nyari primer gitu ya. Serahkan pada yang minat di situ gitu. Iya. Terima Setuju, kasih. Bang.
Ya, jadi memang biasanya kita memakai primer yang sudah ada dulu karena membuat primer juga satu riset tersendiri. Jadi biar cepat gitu ya. Jadi kita biasanya memakai yang sudah ada. Sebelum saya jawab yang di chat, ada yang raise hand, saya persilakan dari Pak Muhammad Muryono. Silakan. Iya, makasih Mbak Dita. Saya lihat Davin, saya langsung agak confident ini. Kumaha Davin? Iya, sama sama budak Jepang dulu, cuma dia nggak mau move on sih. Saya sudah lepas dari Jepun sekarang. Oke, perkenalkan saya Pak Mur dari Biologi ITS. Kemarin kami apply untuk IDNA, alhamdulillah dapat grant dari Kurita. Dia tetap Jepang sih. Kurita Water. Dedicatednya sih di Kampung Algae. Itu pun karena kami lebih kepada database yang kami engage dengan teman-teman BRIN di mikologi dengan Danang. Sama apa itu alumnus Jepang juga. Cuma yang saya mau share sebenarnya kami lebih kepada sisi evidence ya di lapangan. Kita ini obstacle-nya memang apa itu karena relatively remote island ya. Jadi mobility yang tadi dibilang itu cukup signifikan, DNA seal dan segala macam yang sifatnya sebagai apa itu mayority dari kekurangannya DNA ini kan. Artinya mungkin eh, kami berambisi sebenarnya ini akan sebagai social science gitu. Artinya people ya. Masyarakat bisa ngambil semua itu Mbak. Cuma instrumennya yang kita belum punya sekarang. Karena kan water itu kan ada tekanannya ya, ngambil ambil airnya, terus kemudian filtrasinya. Lah itu kadang ada instrumen yang kita nggak punya kayak coffee filter lah istilahnya. Itu aja juga riwah itu. Mungkin Darwin bisa jadi vendornya nanti. Intinya itu memang database yang tadi disinggung RNA dan segala macam lebih kepada flowchart aja sih, tapi yang paling relevan lebih ke fieldnya. Gimana kita punya punya apa itu sebuah sistem yang tadi dan instrumen tadi ya, orang-orang bisa melakukan itu tanpa harus apa itu kita yang di lab harus ke lapangan gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalau memang ini visible ke depannya ya tadi networking terus kita bikin instrumen entah itu water ataupun soil sampel ya, terutama yang dikaitkan pada pengambilan yang sifatnya remote island. Jadi kita tinggal fokus kepada ekstraksinya ataupun yang tadi lebih kepada in siliconya ataupun yang sifatnya lebih ke software lah. Setelah itu baru kita ngomong what next ya, karena di lapangan agak sulit kita membuat sebuah variabel apa itu mana yang bagus dari DNA-nya, harvestingnya seperti apa. Itu ada yang sulit kita kita punya 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 apa ya tolak ukur lah gitu lah Mbak. Terutama yang lebih kepada fieldnya sih kalau kami kemarin itu aja sih saya share aja sih sambil Izin saya share David. Mbak Dita. Ya, Iya. monggo. Mur, nanti Tambahin. giliran saya curhat nanti ya, kapan-kapan. Jangan dijadikan tempat curhat. Ya. Nah, wes. ini Curhat riset boleh di sharing ya Pak. Tadi siapa ya Pak? Pak Ya Mur. Iya. Pak Mur. Kak Mur, Nah ini Mur, kan Muryono, Mur Baut Muryono. gitu aja Pak. ini Iya Pak Mur. riset kolaboratif ya. Ini dari Hmm. berbagai daerah Indonesia nih. Ini dari publish. Apa Jadi wis ya ada almarhum ya. 22 ya. Iya. Nah, jadi ini sampling ini yang ngambil masing-masing gitu. Jadi jadi ini kolaboratif, jadi semua orang berkontribusi dan bisa itu dilakukan di Indonesia seperti itu. Sebenarnya metode penyaringannya dan lain-lain itu bisa dilakukan. Sebenarnya ini pernah kita coba dan sebenarnya ada yang belum dipublish juga yang di danau-danau, sungai-sungai itu ada tuh. Nah, mungkin artinya secara kolaboratif ini bisa dilakukan. Tinggal kan orang Indonesia ini kan kalau ngambil data kan seneng ya. Cuma kadang-kadang nggak punya pertanyaan. Datanya ini buat menjawab pertanyaan Uangnya. apa gitu. Nah, mungkin kalau yang perlu disiapkan juga ya kalau memang kita mau ada kolaborasi pertanyaannya seperti apa. Nah, nanti kita open aja buat teman-teman yang mau untuk
berkolaborasi seperti itu. Nah, ini sangat, jadi hambatan tadi tuh yang Bapak sampaikan itu sebenarnya bisa dilakukan Pak di Indonesia sebenarnya. Tinggal nanti networknya aja dibangun dan itu bisa kita kontak. Iya. Nah, itu ini sharing pengalaman. Terima kasih Pak. Ya, iya Pak. Konkretnya nanti saya perlu tadi dedicated instrumen, jadi kita punya standarisasi SOP yang clear, jadi baru kita bilang why-nya nanti ya. Karena kan kembali kita pasti costly Mbak Dita. Kita ada yang di lapangan remotely, terus kemudian kita ada data sequence yang tadi dibilang bisa juga MyHong juga, kita kirim ke Korea segala macam. Lah itu kan pasti punya masing-masing yang bisa punya aset, ya udah kita enrich aja mereka. Kita tinggal yang fokus ngambil sampel ataupun yang sifatnya lebih ke kolaborasinya tadi. Oke Pak Subaka, nanti saya foto filternya. Saya mau menambahkan sedikit Pak Mur, saya lupa ngasih tahu Mas Danang, nanti salam gitu. Nanti yang bulan depan ya saya undang. Jadi kami pakai, aduh nggak kelihatan karena pakai ini ya. Jadi ini Pak Mur, ini salah satu Sterifact yang yang kecil dan dia dipakainya itu dengan spike. Jadi spike-nya bisa yang berapa sih kalau maksimum itu. Tapi ini nggak bisa dibuka. Jadi apa namanya, kita belum tahu cara ekstraksinya, tapi harusnya sih cuma dimasukin ke dalam ini. Jadi ini atas dan bawahnya. Kita belum pernah nyoba, tapi mungkin akan lebih berguna untuk sampel modelnya yang Pak Amur pakai, karena harus mengambil alga nih. Jadi ini bisa jadi salah satu cara kita untuk membuat citizen science. Jadi kita kirimkan saja ini sama sama spike-nya, kemudian misalnya kita taruhkan reagen apa gitu yang RNA field itu kita kirim, kemudian orang bisa mengambilkan sampel dan kayak tadi Bang Begin bilang kemudian kolaboratif ya jadinya seluruh Indonesia gitu. Jadi ini salah satu yang kemungkinan bisa kita pakai. Saya belum pernah ekstraksi tapi harusnya bisa yang ini Sterifact yang ini lebih besar diameternya. Oke, itu sedikit. Kemarin saya pompa sendiri saya Mbak, itu pun punya dana. Saya yakin Bang Begin pun akan senang membantu. Kami pun, saya tahu saya juga nggak begitu ini di lapangan, jadi saya juga masih sering minta tolong Bang Begin, teman-teman di tempat-tempat lain juga Pak. Jadi itu sesuatu yang sangat mungkin menurut saya. Ya. Baik, sebelum ke Pak Arif Pratomo, saya jawab dulu yang di chat tadi. Jadi pertanyaan dari Pak Trifan Budi untuk Bang Begin lagi. Selamat pagi Bang Begin, saya ingin menanyakan terkait penentuan titik sampling. Bagaimana menentukan titik sampling untuk meminimalis false positif atau false detection, mengingat adanya pengaruh dari arus yang memungkinkan untuk terdeteksinya spesies dari lokasi non-sampling atau tidak terdeteksinya spesies yang sebenarnya ada di lokasi tersebut. Silakan Bang Begin. Ya, ini terima kasih Pak Trifan Budi. Pak Budi, sorry. Ya, baik. Sebenarnya false atau false detection ini di semua metode tuh ada ya. Di visual pun sama seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kita mendeteksi ikan gitu ya. Nah, kemudian juga kita mendeteksi coba pengamatan visual karang gitu, deteksi gitu ya. Ada saja yang tidak bisa dilihat seperti itu. Nah, memang pertanyaan yang ingin kita jawab ya, dengan semakin banyak metode ini kita gunakan gitu ya. Nah, ini juga akan membantu juga nanti ujung-ujungnya
mengurangi false detection ini seperti itu. Jadi namanya kita sampling ini akan sangat eh, apa akan sangat mungkin terjadi ya. Misalnya nanti mendeteksi plankton misalnya. Kan plankton juga bukan di daerah tersebut sebenarnya kan, terbawa arus juga gitu. Nah, misalnya mendeteksi bentos misalnya ya. Itu juga bisa jadi karena ada arus dan lain-lain dia terbawa dari di daerah tersebut. Nah, jadi eh, kalau yang kami lakukan ya, jadi pengambilan sampel ini tidak hanya di apa apa pengambilan air, pengambilan sampelnya itu di khusus untuk yang restorasi ya, dan biodiversity itu kita ambil juga yang sedikit dari sedimen seperti itu ya, dari sedimen kita masukkan. Nah, nanti dengan harapan yang di sedimen inilah yang terbenam di sedimen, dan hasil deteksinya juga eh, lebih lebih banyak ya, dari pengalaman kita seperti itu. Ya kalau false detection dan pengaruh arus, eh, namanya di laut itu pasti ada. Mau metode visual ya, mau metode akustik, mau metode remote sensing, itu akan ada false itu juga, dan nggak nggak ada yang menjamin juga ya apa yang dilihat orang secara visual misalnya itu adalah eh, yang menggambarkan sebenarnya seperti itu, karena memang kita di sini ada jatuhnya dari sampling seperti itu. Nah, memang untuk apa, mengurangi itu kita melakukan pengulangan biasanya ya, dalam satu lokasi kita minimal ada apa tiga tiga ulangan lah ya sekarang. Kalau sekarang mau publikasi harus ada ulangannya. Kalau zaman dulu, wah, mau satu sampel, dua sampel pasti diterima gitu, karena belum eh, karena masih awal-awal. Nah, sekarang itu minimal tiap lokasi itu tiga ulangan. Nah, dalam rangka tadi meminimalisasi false detection atau tadi ya false positive detection juga seperti itu. Nah, mungkin teman-teman Oke. yang lain punya pengalaman, silakan. Iya, satu lagi Bang Begin, pertanyaannya dari Asmi. Berdasarkan pernyataan Bapak, apakah bisa diketahui jumlah masing-masing genus tidak dalam persentase, tapi dalam absolute abundance? Oh ya, eh, kalau jumlah masing-masing genus kita pakai tadi ya sebenarnya O2 ya, otus. Nah, itu kita menghitungnya dari sana. Jadi eh, tapi ini juga masih perdebatan juga gitu ya. Nah, jadi eh, sampai saat ini kita masih menggunakan otus, di beberapa publikasi juga ya, banyak publikasi menggunakan tadi ya otus atau ASV ya, Bodita ya, untuk menghitung tadi abundance, keanekaragaman dan lain-lain seperti itu. Jadi eh, itu bisa digunakan ya untuk kita mencoba melihat abundance-nya tadi. Nah, yang paling aman memang dikonversi ke proporsi ya, ke prosentase. Jadi akan terlihat. Nanti kalau pakai abundance itu akan ribuan karena banyak kan, deteksinya sangat banyak seperti itu. Ini data bioinformatiknya akan sangat banyak seperti itu. Nah, kemudian eh, nah ini ya 16S bisa dipakai gitu ya untuk primernya seperti itu. Nah, ini itu yang kami lakukan. Mungkin eh, kalau ada yang menambahkan silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Begin. Yang ini dulu deh, yang raise hand dulu, silakan Pak Aris Pratomo. Nanti saya jawab Punten, yang tadi dua yang terakhir. soal menggunakan IDN untuk populasi genetik sudah kejawab belum tuh? Belum, belum. Itu memang agak susah sih Bang sedikit untuk population genetic. Well, we'll find the ini deh. Bisa.
bisa dipakai, cuma orang nggak percaya nanti. Iya, Nah, itu dia. sekarang aja. jadi tuh bisa pakai marker, kita tuh bisa pakai blocking primer, ngeblok Iya, yang blocking makhluk-makhluk. primer, betul. Iya, Cuman betul. kan Ya. seberapa panjang yang kita butuhkan itu, Bang. Maksudnya untuk bikin dia tahu diversity-nya, heterozygosity-nya gitu lah ya. Itu seberapa panjang, karena rata-rata primer yang kita pakai cuma 300 base pair kan. Jadi Paling apakah bisa melihat? berapa? Tapi Perlu kita harusnya, coba. Perlu kita tapi coba. bukannya udah bisa sekitar 500 base pair sekarang? Bisa, yaitu harus pakai Novastic. Jadi primer kita juga harus kita cari yang lebih panjang lagi. But yeah, possible. Oke, thank you. Monggo, Mas Aris Pratomo. Baik, terima kasih Mbak Dita. Selamat siang Pak Begin, ketemu lagi. Ya, Mas Arief. saya dulu sering Mantap. bareng-bareng sama Pak Begin ya. Kita pernah ambil sampel untuk penelitian IDNA di Lombok bareng-bareng. Baik Pak Begin, jadi untuk penelitian IDNA ini emang sangat tricky ya. Jadi pertama dari hal pengambilan sampelnya memang benar tadi yang dikatakan, apakah bisa kita mengambil sampel yang semudah mungkin, mengurangi biaya tapi dengan hasil yang seperti yang kita inginkan gitu. Sebetulnya ada banyak itu ya. Tapi sebelum itu ini Pak, salah satunya ini dari pengambilan sampel juga terkait dengan analisisnya. Seperti yang dicontohkan Pak Begin menggunakan platform Imbrave dan sistem database Bolot itu ya. Saya nyebutnya Bolot itu. Sebetulnya itu relatif lebih mudah dari sisi analisis itu. Kalau saya melihatnya dibanding dengan cara lain ya, seperti Chime atau beberapa aplikasi bioinformatik, Embrip termasuk lebih strike gitu. Kita tinggal mempersiapkan datanya saja, data sequence, kita bersihkan, lalu kita tinggal masukkan sebagai input. Atau bahkan di Embrip, mungkin Pak Begin tahu ya, mungkin sudah ada sarana untuk mengclean data mentah sequence kita gitu mungkin ya. Mungkin sudah lengkap boleh jadi di Imbrip. Cuman yang ingin saya tanyakan ke Pak Begin ini terkait akses untuk bisa menggunakan platform Imbrave dan memanfaatkan database wallet ini. Apakah memang masih sistem member atau sudah terbuka? Kalau bisa tolong nanti diberikan ini Pak Begin ya, alamat web aksesnya ke situ gitu. Ini kalau sementara itu dulu, tapi ada beberapa yang bisa saya komentarin tadi dari beberapa pertanyaan. Yang terpenting di IDNA ini adalah kontaminan yang mungkin menyertai sampel kita gitu. Itu ada banyak faktor. Kebetulan saya ada pengalaman kemarin ada training untuk field IDNA di Lingga ya, sama orang Australia dan Amerika itu. Jadi mereka sangat concern sekali terkait dengan kontaminan ini. Jadi harus betul-betul clean untuk mendapatkan sampel itu. Wah, dari kapal tempat tinggal itu apa istilahnya, di bleach sama by clean itu. Karena apa? Untuk menghindari kontaminan tadi itu dari alat semua sebelum kita pakai. Jadi kita ke tempat penanganan sampel atau analisis sampel pun harus bersih. Jadi kalau mau ke situ kita harus habis mandi dulu gitu. Jadi kalau dari lapangan harus buka dan ganti baju. Semua alat yang kita bawa juga harus di clean. Dari kamera, alat selam, tas, apapun yang di situ. Jadi setiap hari kerjaannya yang paling besar yaitu aja membersihkan semua alat, tempat tinggal, dan apapun tujuannya satu, untuk menghindari kontaminan. Terus dalam sampel juga sangat penting menggunakan negatif kontrol ya. Jadi negatif kontrol itu untuk menangani yang adanya false positif dan false negatif itu, karena target kita kan yang
positif, apa yang true positif kan kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini dalam aspek sampling eDNA di lapangan. Aspeknya adalah itu. Mungkin untuk ke depan saya berharap bisa diundang lah untuk webinar kedua. Saya ada pengalaman dulu penelitian eDNA di Lombok dan pengalaman juga hasil training kemarin. Itu untuk sementara dulu. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Pak Arief. Nah, ini ada yang sudah menawarkan diri. Saya sudah dapat satu pembicara. Bang Begin, monggo tanggapannya dulu. Ya, terima kasih Mas Arif. Ini senang sekali nih Mas Arif yang masih terus berpenelitian tentang eDNA gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan di IPB dulu masih terus dilanjutkan. Ya memang masalah kontaminan ini menjadi isu juga yang ya sebenarnya semua penelitian DNA harus clean memang. Jadi mau eDNA, mau DNA barcoding ya, atau apapun memang harus clean dari kontaminan dan sepakat tadi ya dari Mas Arief bahwa tinggal ya metode-metode itu terus berkembang gitu ya berdasarkan experience ya experience eh, ya pengguna gitu ya dan juga eh, saya rasa juga bagus juga eh, memang em, pembersihan peralatan dan lain-lain itu menjadi isu juga. Nah, memang kadang-kadang karena nggak tadi ya karena misalnya karena ada pas pelatihan kita care gitu ya, tapi pas sudah ngejalanin ya who cares gitu ya. Nah, jadi itu sangat penting dan memang perlu ada apa ya orang-orang yang eh, fokus juga untuk mengomandoi ya kalau survei kalau yang lain-lain seperti itu. Nah untuk apa tadi benar dari Mas Arief sebenarnya ya banyak platform banyak eh, cara untuk analisis bioinformatiknya gitu ya. Nah untuk akses ini kemungkinan yang masih pegang ya akunnya Pak Awis tuh masih Iqbal tuh Pak Arief ya. Nah, jadi saya sendiri eh, malah kita makainya apa Chime ya untuk menganalisis ya penelitian apa eh, hasil eDNA kita seperti itu. Jadi ya saya sangat setuju juga nih kita ngobrol sama Mbok Dita nih orang-orang yang bergerak di eDNA gitu ya, DNA barcoding ini harus bersatu karena termasuk orang yang nggak banyak juga gitu ya, yang apa komunitasnya nggak besar juga gitu. Jadi dan itu tersebar gitu ya, kayak Mbok Dita di biologi, kayak saya sama Mas Arief di mana di kelautan gitu ya. Nah sebenarnya Mbok Dita kan di sini ada apa iBig Fish ya, itu bisa juga kita bergabung di situ dan ada klaster memang untuk eDNA misalnya gitu. Dan yang paling penting kolaborasi tadi ya. Jadi eh, kadang-kadang peneliti-peneliti luar gitu ya, dia punya dana untuk mempersatukan kita gitu. Ngasih Pak Arief duit sekian dolar, ngasih saya duit sekian dolar, ngasih siapa duit sekian dolar untuk membantu penelitian teman-teman itu. Padahal sebenarnya ya seperti yang kita contohkan ya, yang publikasi yang tadi saya contohkan bahwa itu inisiatif kita bersama, pertanyaan kita bersama, itu kita bisa saling berkontribusi. Nah, ini penting juga kita sama-sama mencari apa ya, tadi pertanyaan bersama gitu. Jadi pertanyaannya pertanyaan Indonesia, tapi kalau pertanyaannya Lingga aja ya nanti Pak Arief aja lah itu bisa jawab gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya Indonesia seperti tadi, nah itu harus kolaborasi seperti itu. Nah
Nah, itu saya sih dengan adanya forum ini ya, webinar series ini bisa membuka juga siapa yang mau berkolaborasi gitu ya. Nanti siapa bisa melakukan apa dan siapa yang bisa mensupport apa gitu. Nah, itu yang paling penting juga. Nah, nanti Pak Arif memang perlu kita undang nih, Bodi. Ya, banyak experience. Karena ini apa pejuang-pejuang EDNA pertama nih di IPB gitu ya, dengan segala kerumitannya. Iya, Oke, terima makanya kasih. terima kasih Bang Begin. Makanya tadi Kak bilang nanti harus dilihat siapa dulu yang lulus dari IPB dengan IDNA. Jadi kita akan lihat kembali di instansi masing-masing. Oke, saya akan jawab 2 pertanyaan terakhir. Kita sudah lewat 15 menit. Ternyata nggak cukup ya 1,5 jam. Jadi tadi pertanyaannya tentang dari Asmi, jika saya ingin mengetahui jumlah bakteri di sampel IDNA, apakah bisa menggunakan qPCR dengan primer 16S? Sebenarnya qPCR itu bisa, tetapi sekali lagi semua metode yang kita gunakan itu adalah apa namanya tidak langsung merujuk kepada jumlah. Jadi dia cuma sebuah asumsi. Jadi tergantung jika memang qPCR digunakan dengan asumsi satu sekuen adalah satu individu, kita bisa jadikan pembanding. Atau kita kerjakan ulang dengan primer 16S, Illumina kah atau nanopore, kemudian tetap dihitung dia sebagai sebuah abundant base, jadi persentase itu juga bisa digunakan. Jadi itu yang harus kita ingat semua. Tadi Bang Begin juga ngingetin bahwa yang kita lakukan adalah mengambil sebagian dari sampel. Jadi itu hanya apa istilahnya proksi, jadi sebagian dari keseluruhan biodiversitas yang kita hitung. Nah, kemudian yang terakhir dari Mairawati tentang patogen pada darah tikus, memang setahu saya itu dia tidak pakai primer, jadi yang dipakai adalah whole genome, jadi shotgun, dipotong kecil-kecil kemudian di-align lagi. Saya tidak pernah mengerjakan, tapi saya punya teman yang mengerjakan. Nanti saya akan share. Nanti saya coba bikin entahlah Google folder atau apa yang nanti kita bisa taruh bahan-bahan di situ. Nanti saya share lewat link tersebut, entah riset yang pernah dilakukan atau nanti pendapat dari teman saya, dia bisa share apa yang sudah dia pernah kerjakan. Itu nggih. Jadi itu dulu, sudah banyak pertanyaan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk webinar kali ini akan saya akhiri dulu. Nanti kita ketemu bisa di email, bisa di WhatsApp. Nanti saya coba bikinkan platformnya. Kemudian mohon ditunggu undangannya untuk bulan depan. Jadi kami juga akan terus mengundang teman-teman yang mengerjakan IDNA untuk berbagi berbagi pengalaman. Itu saja Bang Begin, terima kasih banyak kesempatannya. Nanti pasti akan kususahin lagi, jadi siap-siap ya. Kemudian buat yang lain, terima kasih sekali lagi. Saya tutup acara hari ini. Sampai ketemu lagi dan tunggu undangan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mas Arif, Mbak Dita. Terima Ya, kasih. Pak Begin. Terima kasih Mbak Dita. Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Arif. Nanti kapan-kapan bisa ketemu, bisa ngobrol Ya, lagi. saya Terima lulusan kasih. Undip juga loh Mbak Dita, tapi Oh ya? kelamaan. Oh enggak. Saya soalnya ini Pak, orang baru yang masuk. Oh Oh gitu. enggak. Dulu pernah ketemu Pak Oki, katanya ini Pak Oki kan dulu sangat mendorong untuk penelitian dan penekunan bidang di bioteknologi itu. Gak kepikir sih dulu Betul, ketemu nggih. Pak Oki, akhirnya disertasinya IDNA juga. Benar-benar. Selamat. Nggih, Pak Arif, mudah-mudahan nanti bisa kerja sama Kalau di juga. Terima Undip kasih sudah ada banyak. bisa untuk sequencing NGS-nya, Mbak. Kalau alat sequence kita nggak punya, kita lagi tetap ngirimnya ke luar juga Pak. Maksudnya pakai sequencing facility. Cuman ini kita mau nyoba nanopore ini, mudah-mudahan bisa. Gitu. Ya, Mbak. Nggih. Mudahan. Terima kasih Pak. Saya
close dulu ininya, apa Hmm. namanya, Zoom-nya. Terima kasih, sampai ketemu lagi semuanya. Selamat siang. Selamat siang.